bagaimana yang bisa kita jadikan acuan sebagai bagian dari proses hafalan Quran kita. Karena nanti tidak semua guru bisa dijadikan acuan untuk memulai proses hafalan Al-Quran. Guru untuk proses hafalan Quran setidaknya dibagi pada 3 bagian. Jika Anda menemukan satu di antara 3 ini, tinggal lihat kebutuhannya dan itu yang dimaksimalkan oleh Anda dalam proses hafalan. 1, ada guru yang terbaik. 2, ada guru yang baik. 3, ada guru yang cukup. Guru terbaik secara cepat adalah guru yang dalam proses bimbingannya telah menghafal Quran, maksudnya guru yang hafal Quran secara bersanad tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tuliskan guru yang hafal bersanad. Di poin ini, biasanya nanti, ya umumnya dalam keilmuan Islam, terlebih Al-Quran, nanti ada qiraat-qiraat yang ketika dibacakan, seluruh bacaan kita itu nanti akan bersanad nyambung kepada Nabi SAW. Kalau di hadis Muslim, Anda bisa lihat misalnya jilid pertama, halaman 119. Ya. Babul isnad minad din. Bab al-isnad. Sanad itu minad din, termasuk bagian yang penting dari agama. Jadi semua turunan keilmuan dari din, dari Islam, itu diupayakan mesti bersumber kemudian turunannya tersambung sampai dengan ke Nabi SAW. Jadi Anda bayangkan, ilmu saja mesti tersambung, apalagi Al-Quran. Karena itu Quran sejak disampaikan oleh Nabi, kemudian dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in sampai ke kita, itu terjaga sanadnya sampai ke Nabi SAW. Jadi kalau Anda belajar pada guru-guru yang utama ini, nanti mereka akan tunjukkan, saya belajar dari si fulan, si fulan dari si fulan, si fulan dari si fulan, sampai sambung kepada Nabi SAW. Dan nanti di akhir ada ijazah sanadnya. Si fulan dari si fulan terus terjaga sampai ke Nabi SAW. Ini yang paling utama, nomor 1. 2, guru yang kedua, guru yang hafal dengan hafalan sempurna. Saya katakan, ingat ya, kalau hafalan sempurna itu artinya bukan sekedar hafal, tapi tajwidnya bagus. Jelas? Hafalannya kuat. Jadi antara hafalan yang kuat dengan tajwid yang baik itu beriring, terkait, berkelindan, sempurna, menyatu pada dirinya. Guru dengan hafalan sempurna walaupun belum bersanad. Kalau sudah bersanad, itu sudah tidak usah ditanya lagi, karena hafalannya sudah dicek secara maksimal. Tapi ada yang kedua, bukan berarti dia belum punya sanad, artinya tidak layak dapat sanad, bukan. Kadang-kadang, mohon maaf, belum ada waktu untuk dicek dari awal sampai akhirnya, karena untuk mendapatkan sanad pun bukan sekedar hafalan coba dicek. Ya, tidak, karena diulang kadang-kadang dari awal sampai akhir. Bacakan Al-Fatihahnya, bacakan Al-Baqarahnya, bacakan Ali Imrannya. Kalau dia konsisten bagus dalam beberapa titik, loncat ke ayat lainnya, masuk kepada misal gharib muskilah, masuk kepada bagian tertentu, bisa menjawab semuanya, baru kemudian diukur kembali. Bahkan ada yang paling ketat, dia tidak akan diberikan sanad kalau tidak dibaca dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas dengan bacaan yang benar. Dibutuh waktu lagi. Ya. Nah, karena itu, ada sementara orang yang tajwidnya sudah bagus, bacaannya sempurna, hafalannya kuat, tapi barangkali belum punya waktu khusus untuk mengambil sanad dalam hafalannya. Maka yang ini pun bisa kita jadikan acuan. 2. 3. Guru yang cukup dijadikan acuan jika tidak bisa mendapatkan nomor 1 dan nomor 2. Jelas? Belum saya jelaskan. Saya jelaskan dulu, baru jelas ya. Luar biasa. Alam dibaca alif lam mim. Belum jelas? Baik. Fokus. Yang ini guru yang hafal dengan hafalan yang belum sempurna, tapi dengan kuat
tajwid yang cukup baik. Dia belum hafal 30 juz, 30 juznya belum hafal, tapi dia punya kemampuan tajwid yang cukup, sangat baik dalam hal tajwidnya. Fokus. Dia belum hafal sempurna 30 juz, tapi dia punya pemahaman tajwid dan kemampuan tajwid yang cukup baik. Paham ini hukumnya ini bacanya ini. Kalau dibacakan bacanya sempurna seperti hafalan yang terbaik. Jadi kalau Anda dengar bacaan hafalan yang ini, bacaan yang ini pun bisa membaca dengan sempurna dari aspek tajwidnya. Cuma hafalannya belum sampai kepada 30 juz. Ini pun boleh Anda jadikan sebagai acuan untuk menghafal hafalan Quran Anda dengan catatan, ingat, dengan catatan hafalan Quran Anda yang ingin dihafalkan itu berada di bawah hafalan guru Anda. Paham ya? Saya mau ngecek hafalan saya, Ustaz. Juz yang keberapa? 29. Anda baru hafal yang 20 misalnya kan? Maka itu tidak ada keseimbangan di sini. Walaupun dia tahu dari sisi makhraj. Paham ya? Ini poin yang ketiga. Ini agak banyak. Jadi nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Nah, kalau poin yang kemarin 1 sampai dengan 6 sudah Anda siapkan, sudah termotivasi dengan kuat, sudah siap Anda akan menghafal, maka step selanjutnya, tahap selanjutnya, mulai tentukan kira-kira guru mana di antara 3 ini yang paling mungkin, sesering mungkin bisa Anda temui dalam aktivitas keseharian Anda. Ingat, jangan paksakan diri Anda. Anda pilih yang paling jauh misalnya, tinggal di Tangerang, pengen setoran ke Bekasi. Anda pikir-pikir dulu, dalam sepekan berapa kemungkinan bisa ke Bekasi? Jaraknya bagaimana? Kapan Anda datangnya? Kemungkinan datang bisa sering atau tidak? Kemungkinan macetnya bagaimana? Kemungkinan di cancel seperti apa? Jadi saya sarankan cari dari 3 kualifikasi ini yang sekiranya hadir di lingkungan sekitaran Anda yang sering ditemukan dalam harian Anda.